Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika dari kelas PIA 22 Universitas Islam Madura. Terus langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari satu titik asal atau source node ke titik lainnya dalam graf bobot yang tidak memiliki bobot negatif. Terus yang kedua, karakteristik algoritma Dijkstra. Yang pertama yaitu karakteristiknya yaitu digunakan pada graf bobot positif. Terus yang kedua dapat digunakan pada graf terarah dan tak terarah. Terus yang ketiga menggunakan pendekatan greedy algorithm. Terus yang terakhir waktu komputasi efisien dengan struktur data tertentu. Yang ketiga komponen graf. Komponen graf yaitu dalam konteks algoritma Dijkstra kita membutuhkan yang pertama simpul. Simpul ini atau disebut dengan node atau vertex. Terus simpul ini adalah titik dalam graf. Terus yang kedua ada sisi atau edge, itu jalur penghubung antara simpul. Terus yang terakhir ada bobot. Bobot atau seringkali disebut weight. Weight ini nilai jarak atau cost dari satu simpul ke simpul lain. Terus yang keempat, langkah-langkah algoritma Dijkstra. Langkah yang pertama yaitu tandai semua simpul dengan jarak tak hingga kecuali simpul awal, yaitu simpul awalnya 0. Terus yang kedua, tandai simpul awal sebagai simpul saat ini. Terus yang ketiga, hitung jarak dari simpul saat ini ke simpul tetangga. Terus yang keempat, jika jarak lebih kecil dari jarak yang tercatat, maka update. Terus yang kelima, tandai simpul saat ini sebagai dan sesudah dikunjungi. Terus pilih simpul tak dikunjungi dengan jarak terkecil sebagai simpul saat ini. Terus yang terakhir yaitu ulangi hingga semua simpul sudah dikunjungi. Ini contoh sederhananya, contoh perhitungan. Simpul A, maka hitung jalur terpendek dari simpul lain yaitu B ke C, terus D, terus E menggunakan langkah Dijkstra. Yang ketiga yaitu tampilkan tabel perhitungan atau animasi graf sederhana. Terus baik, selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan studi kasus saya yaitu estimasi jarak antar kota di Pulau Madura. Di sini saya sudah mempunyai codingannya. Terus sebelum itu saya akan menjelaskan yang ada dalam sebuah codingan ini. Yang pertama di sini ada import library. Ini ada import library. Import library ini import help. Import help adalah modul Python untuk struktur priority queue, antrian prioritas. Terus digunakan agar simbol dengan jarak terkecil selalu diproses lebih dahulu, sehingga Dijkstra jadi lebih efisien dan dengan help ini. Terus yang kedua ada definisi fungsi Dijkstra, di mana definisi fungsi Dijkstra ini adalah def Dijkstra grab start, yang mana fungsi menerima grab dengan start. Terus grab ini representasi jaringan kota dalam bentuk dictionary. Terus start sini ada start. Terus start
nama kota awal, misalnya Sampang. Terus di bawahnya bagian 3 inisialisasi jarak, yang mana inisialisasi jarak di sini ada distances sama dengan vertex float dalam kurung infinity for vertex in graph, yang mana distances-nya start ya sama dengan 0. Artinya semua kota diatur jaraknya ke tak hingga terlebih dahulu, hanya kota awal start yang jaraknya disetting 0 karena kota dirinya sendiri. Terus yang keempat ada Q0 start, yang mana Q0 start ini fungsinya simpan daftar simpul yang akan dikunjungi dimulai dari 0. Terus yang kelima ada simpul dengan jarak terkecil. Di sini ada WillQ. WillQ ini fungsinya mengambil dengan jarak terkecil dari antrian, misalnya 33 antrian jarak terkecil. Ya, maka mengambil 33 dari mana 33? Yaitu dari Pamekasan. Dari Pamekasan ke Sampang, dari Sampang ke Pamekasan. Terus di sini bagian 6 yaitu lewati jika bukan jalur terbaik, yang mana if correct ini fungsinya mencegah pemprosesan ulang. Ini fungsinya if correct ini mencegah pemprosesan ulang simpul yang sudah dikunjungi dengan jarak lebih pendek sebelumnya. Terus yang ketujuh yaitu update jarak ke tetangga, yang mana fornickboard ini menelusuri semua tetangga. Fornickboard ini menelusuri semua tetangga dari simpul saat ini. Terus hitung total jarak dari kota awal ke tetangga tersebut. Jika jalur baru lebih pendek, simpan jarak baru dan masukkan simpul ke antrian. Terus yang kedelapan yaitu mengembalikan hasil, yang mana di sini ada return. Return ini fungsinya mengembalikan hasil setelah semua kota diproses. Fungsi pengambilan dictionary berisi jarak terpendek dari kota awal ke seluruh kota lainnya. Terus yang ke-9 yaitu ada representasi graph, yang mana representasi graph ini adalah graf bobot berisi kota-kota dan jarak antar kota dalam satuan kilometer. Terus yang terakhir, mari kita menjalankan fungsi dan tampilan hasil. Di sini fungsi dan tampilan hasil itu memanggil fungsi Gestra dari kota Sampang menampilkan hasil berupa jarak terpendek ke semua kota lain seperti Pamekasan, Kamal, dan lain-lain. Outputnya gimana? Mari kita run untuk mengetahui outputnya. Di sini outputnya jarak tercepat dari Sampang ke kota-kota lain di Madura dalam km, itu Sampang ke Sampang kan 0. Kenapa kok bisa 0? Karena Sampang itu termasuk kotanya sendiri. Terus dari Sampang ke Pamekasan 33 km. Terus dari Sampang ke Sumeneb yaitu 108, dari Sampang ke Kamal 40, dari Sampang ke Bangkalan yaitu 55 km. Namun sebelum itu Gestra ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama di sini ada kelebihan. Yang kelebihan dari Gestra ini yaitu lebih efisien untuk graf kecil hingga sedang dapat diterapkan pada banyak kasus nyata. Terus kekurangan dari Gestra ini yaitu tidak bekerja jika terdapat bobot negatif. Terus performanya menurun pada graf besar tanpa struktur data efisien. Terus di sini ada penutup. Algoritma
Dijkstra merupakan dasar penting dalam pencarian jalur terpendek, memahami cara kerjanya membantu dalam berbagai aplikasi teknologi seperti GPS, jaringan, dan game. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.